Halo semuanya, saya Daniel Oktaprima Nugralaksono. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan seputar beberapa pertanyaan dari soal-soal UAS testing. Yang pertama adalah sebuah sistem informasi inventaris tiba-tiba mengalami penurunan performa setelah adanya update baru. Coba analisis kemungkinan penyebab masalah dan susun langkah sistematis untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah. Kemungkinan masalahnya itu terjadi karena adanya regresi pada kode saat update yang bisa disebabkan juga oleh library yang tidak kompatibel. Lalu kelebihan beban yang akhirnya mengakibatkan bottleneck pada server dan juga database yang tidak optimal. Solusinya adalah untuk melakukan rollback sementara versi sistem, lalu eh, memastikan apakah penurunan ini benar-benar berasal dari pembaruan tersebut atau sebelumnya. Lalu lakukan pemantauan secara real life untuk identifikasi sumber masalahnya, lalu profiling kode dan menguji secara modular untuk menyempitkan ruang lingkup kesalahan, lalu melakukan perbaikan setelah masalahnya itu teridentifikasi dengan jelas. Lalu, Anda ditugaskan untuk merancang skenario pengujian beban untuk aplikasi yang secara dinamis melayani ribuan pengguna secara simultan. Jelaskan bagaimana Anda merancang pengujian tersebut dan metrik apa saja yang penting untuk dianalisa. Ketika merancang uji beban atau load testing itu, yang harus langkah yang pertama itu kita harus menentukan tujuan. Kita harus menentukan tujuan pengujian secara spesifik. Misalnya, kita mau menguji seberapa stabil sistem saat ada banyak pengguna itu melakukan login secara simultan, melakukan login, melakukan pencarian atau hal-hal yang lain pada aplikasi secara bersamaan. Itu diuji di setiap skenario. Yang pertama itu eh, secara bertahap ya, mulai dari 1000 dulu, 1000 login secara bersamaan, dilihat apakah ini nanti dia bottleneck atau enggak gitu. Terus 2000, 3000, 4000, 5000 sampai sampai benar-benar terjadi bottleneck. Bisa menggunakan tools bantuan seperti Gmeter atau Locus. Nah, metrik yang penting ini adalah waktu respons, yaitu berapa lama sistem itu merespon permintaan, lalu laju pemrosesan atau throughput, yaitu jumlah transaksi per detik, lalu tingkat kegagalan, yaitu persentase permintaan yang gagal diproses, lalu penggunaan sumber daya seperti CPU, RAM, dan juga bandwidth untuk mengukur efisiensi infrastrukturnya, lalu kemampuan untuk dalam menangani pengguna bersamaan atau konkurensi untuk mengidentifikasi batas kapasitas sistem. Next, itu dalam proses implementasi sistem baru, Anda menghadapi resistensi dari sebagai pengguna utama. Buatlah strategi konkret berdasarkan pemahaman secara psikologis dan teknis untuk mengatasi resistensi tersebut. Secara psikologis, kita dapat melibatkan pengguna-pengguna dari awal pengembangan, lalu memberi pelatihan yang cukup dan menunjuk menunjuk seorang pengguna untuk menjadi agen dalam perubahan atau change agent atau agent of change dari kalangan pengguna senior yang juga efektif dalam membangun kepercayaan dan dukungan. Selanjutnya dari segi teknis itu
Sistem baru ini diimplementasikan secara bertahap, lalu buat UI yang ramah terhadap user dan intuitif, lalu melakukan beta testing bersama user utama yang akhirnya dapat membantu dalam proses adopsi uh, sistem baru ini. Setelah itu uh, butuh juga bantuan-bantuan dokumentasi, panduan pengguna juga, lalu helpdesk di sistem yang baru ini supaya pengguna-penggunanya ke depannya ini tidak merasa kebingungan dan mereka merasa welcome terhadap sistem baru ini. Sebuah sistem manajemen data sering mengalami ketidaksesuaian data antar berbagai modul. Identifikasi kemungkinan akar penyebab masalah dan buat prosedur pemecahan. Penyebabnya itu seperti kurangnya integrasi antar modul, nggak ada master data tunggal, format data yang nggak konsisten, lalu kegagalan sinkronisasi atau replikasi data. Masalah ini yang bikin proses bisnis itu terganggu dan juga menurunkan kepercayaan terhadap sistem. Solusinya itu melakukan audit data secara menyeluruh untuk mengidentifikasi jenis dan lokasi ketidaksesuaiannya, lalu menerapkan single source of truth (SSOT) atau yaitu menetapkan satu sumber data utama yang digunakan oleh seluruh modul yang ada, lalu standarisasi format dan validasi data itu digunakan supaya data itu bisa sinkron. Lalu semua transaksi dan pertukaran data itu perlu dicatat dengan logging yang jelas dan dilakukan pengujian integrasi secara berkala. Lalu adakan SOP penanganan inkonsistensi data juga supaya perlu dibuat dan dijalankan oleh tim operasional itu secara rutin supaya yaitu tadi data-datanya itu jadi sinkron dan tidak manajemen datanya tidak mengalami ketidaksesuaian dalam data-datanya. Next, saat pemeliharaan sistem berjalan, ditemukan bug yang sulit direproduksi. Rancang pendekatan troubleshooting yang sistematis untuk menemukan dan memperbaiki bug tersebut. Langkah awal yang dilakukan adalah mengumpulkan informasi mengenai bug ini mulai dari pengguna, lalu waktu kejadian, langkah-langkah yang dilakukan, serta kondisi sistem yang ada. Lalu, lakukanlah analisis terhadap log aplikasi dengan mengaktifkan logging detail atau debug mode. Setelah itu, coba untuk identifikasi pola tertentu seperti data spesifik atau kondisi sistem yang memicu terjadinya bug tersebut. Nah, untuk meningkatkan kemungkinan reproduksi, lingkungan pengujian ini juga harus dibuat sesuai sama seperti sistem produksi sistem yang terjadinya bug ini, termasuk konfigurasi data dan juga beban sistem. Kalau bisa tambahkan log. Lalu pada bagian kode yang dicurigai dilakukan pengujian berulang dengan berbagai skenario dan data sampai bugnya ini muncul. Setelah bug ini berhasil ditemukan, bisa dilakukan perbaikan dan regression testing untuk memastikan bahwa bug ini tidak memiliki dampak ke modul lainnya. Sampai seluruh proses itu selesai, lakukan dokumentasi pada saat perbaikan, dan dokumentasi ini nanti akan jadi referensi buat troubleshooting di kedepannya. Evaluasi sebuah sistem informasi berdasarkan 5 indikator kinerja utama KPI yang Anda pilih sendiri dengan alasan signifikan masing-masing indikator dan metode penggunaan data yang konkret. KPI sendiri ini terdiri dari availability, response time,
user satisfaction, data accuracy, error rate, atau bug frequency. Uh, Availability, ketersediaan sistem. Indikator ini menggambarkan seberapa konsistensi sistem dapat diakses oleh pengguna tanpa adanya gangguan. Tujuan umumnya ini untuk mencapai tingkat ketersediaan minimal 99,9%. Pemantauan itu dilakukan dengan bantuan alat seperti Pingdom atau AWS CloudWatch untuk merekam waktu aktif dan downtime secara real time. Lalu untuk response time itu menilai seberapa cepat sistem memberikan respon terhadap permintaan pengguna. Idealnya proses standar harusnya nggak perlu waktu lebih dari 2 detik. Lalu untuk menguji performa itu pakai tools seperti Apache, Jmeter, atau Load Runner. User certification itu eh, kita bisa mengumpulkan data melalui survei, lalu menggunakan skala penilaian seperti skala Likert dengan media seperti Google Form atau SurveyMonkey. Lalu untuk data akurasi mengukur sejauh mana data yang dihasilkan sistem sesuai dengan data sumber atau kenyataan. Untuk validasi dilakukan melalui proses audit atau perbandingan silang antara output sistem dan data primer yang valid. Lalu untuk error rate, eh, metrik ini memperlihatkan tingkat kestabilan sistem dihitung dari jumlah kesalahan atau bug yang terjadi. Datanya ini diperoleh dari log kesalahan dan pelaporan insiden. Idealnya sistem ini memiliki tingkat kesalahan kurang dari 1 bug per 100 transaksi. Anda mendapat permintaan untuk melakukan uji coba pengguna UAT, User Acceptance Testing, pada sistem yang kompleks dengan berbagai tipe pengguna. Rancang prosedur pengujian yang valid dan efektif, serta bagaimana menangani feedback yang beragam. Yang pertama itu mengidentifikasi semua kategori pengguna dan membuat skenario pengujian berdasarkan fungsi utama mereka di sistem. Tiap skenario ini mencerminkan aktivitasnya seperti login, cari data, membuat laporan, atau manage user. Dokumen UAT ini juga harus mencantumkan panduan langkah-langkah kriteria keberhasilan serta form umpan balik. Nah, selama pelaksanaan, eh, pengguna diberi waktu dan akses untuk menjalankan skenario uji di lingkungan staging. Feedback lalu dikumpulkan melalui formulir maupun diskusi secara langsung. Umpan balik kemudian dikelompokkan dalam kategori seperti misalnya adanya bug, adanya masalah usability, user minta fitur tambahan, atau saran desain untuk selanjutnya. Tiap-tiap masukan itu dianalisis dan diprioritaskan berdasarkan dampaknya terhadap sistem dan dilakukan perbaikan jika perlu. Lalu, semua proses ini perlu didokumentasikan untuk referensi dan audit di masa yang akan datang. Dalam dokumentasi pengujian, Anda menemukan banyak laporan hasil uji tidak dapat dipertanggungjawabkan karena kurangnya bukti yang kuat. Buatlah pedoman dokumentasi pengujian yang dapat memastikan keabsahan setiap laporan. Nah, setiap hasil uji itu perlu bukti visual seperti screenshot, log, atau bahkan video recording, serta info detail versi sistem dan environment-nya. Bukti ini menunjukkan bahwa pengujian ini benar-benar dilakukan dan hasilnya itu sesuai sama yang dilaporkan. Selain itu, konteks pengujian seperti versi sistem, lingkungan pengujian, perangkat, dan konfigurasi itu juga dicatat secara detail. Langkah-langkah uji itu perlu juga ditulis dengan jelas dan urut agar bisa diulang oleh orang lain. Lalu semua uji kasus itu diberi nomor unik agar bisa dilacak dengan mudah. Lalu ketika menemukan bug, maka dicatat sebagai defect di sistem. Pelaporan bug dengan referensi ke laporan pengujian. Terakhir, laporan harus ditinjau ulang oleh tim QA sebelum disahkan dan disimpan di dalam repositori terpusat dengan pengelolaan versi. Jadi nanti kalau misalnya terjadi bug itu lagi, mereka bisa mencari ke nomor unik itu tadi.
Jelaskan tantangan-tantangan utama dalam implementasi sistem informasi di organisasi yang mengalami perubahan budaya digital dan usulkan solusi teknis dan manajerial untuk mengatasinya. Tantangannya itu termasuk resistensi terhadap perubahan, rendahnya literasi digital, sistem lama yang tidak kompatibel, komunikasi internal yang buruk, hingga minimnya dukungan dari manajemen. Solusi teknisnya itu mengadakan pelatihan sesuai peran pengguna, mendesain UI yang ramah dengan pengguna dan intuitif, menerapkan sistem baru secara bertahap. Jadi sistem baru itu lama-lama menggantikan sistem lama secara bertahap. Gunakan middleware atau API untuk integrasi sistem lama dan baru. Lalu dari sisi manajerial, penting bahwa manajemen puncak atau top manajemen itu untuk menjadi contoh pengguna sistem yang baru dan menunjukkan digital champion di setiap divisi sebagai agen perubahan. Strategi komunikasi internal juga harus jelas dan terarah. Organisasi sebaiknya menerapkan sistem monitoring dan evaluasi berkala terhadap adopsi sistem baru, serta memberi penghargaan kepada karyawan yang dirasa aktif dan dapat beradaptasi dengan baik. Buatlah analisis mendalam tentang bagaimana teknologi baru, misalnya AI atau cloud computing, dapat mempengaruhi proses pengujian dan implementasi sistem informasi serta tantangan yang mungkin dihadapi. Teknologi baru seperti AI atau artificial intelligence dan cloud computing itu memiliki pengaruh besar terhadap proses pengujian dan implementasi sistem informasi. AI itu dapat digunakan untuk otomatisasi pengujian, misalnya menghasilkan test case otomatis, mendeteksi regresi, eh, dan melakukan analisis terhadap pola bug. Sementara itu untuk cloud computing, itu memfasilitasi pengujian skala besar tanpa harus punya infrastruktur lokal, memungkinkan penggunaan CI atau CD pipeline, serta deployment sistem secara fleksibel. Nah, dengan adanya teknologi ini juga membawa tantangan. AI itu membutuhkan data pelatihan yang besar dan berkualitas tinggi, serta rentan terhadap kesalahan jika konteksnya nggak tepat. Di sisi lain, cloud computing itu juga menghadirkan tantangan keamanan data, ketergantungan pada vendor, hingga membutuhkan koneksi internet yang stabil. Selain itu diperlukan juga SDM yang mumpuni dan kompeten untuk memahami cara kerja dan penerapan teknologi-teknologi ini agar bisa digunakan secara optimal. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.